Assalamualaikum Sobat Horor, gimana kabarnya hari ini? Saya berharap kalian selalu sehat, bahagia, dan diberi keberkahan hidup. Dan jangan lupa tetap bersyukur. Juga jangan lupa ya, subscribe, comment, and like. Kali ini saya akan membawakan kisah horor yang saya dapatkan dari salah satu narasumber saya yang tidak mau disebutkan namanya. Kisah ini kisah nyatanya beliau yang pernah beliau alami sewaktu di kampungnya dulu. Bagaimana ceritanya? Langsung kita simak. Kisah ini saya alami ketika saya masih sekolah di bangku SMA. Saat itu salah satu tetangga kami, sebut saja Mbak Yuli, dia sedang mengandung anak pertamanya yang sudah hampir 9 bulan dan akan segera melahirkan. Kami para tetangga tidak tahu siapa suaminya dan ayah dari bayi yang Mbak Yuli kandung. Karena Mbak Yuli ini setelah bertahun-tahun bekerja di kota dan pulang ke kampung dengan keadaan hamil. Dan setiap ditanya oleh para tetangga, dia selalu bercerita bahwa suaminya orang kota dan sedang bekerja di luar negeri. Tapi saat itu kami tidak tahu kebenaran. Singkat cerita, malam itu tepat jam 9 malam. Kami mendengar kabar bahwa Mbak Yuli meninggal sesaat setelah melahirkan di rumahnya yang dibantu oleh dukun beranak. Almarhum Mbak Yuli ini mengalami pendarahan yang cukup hebat hingga nyawanya tidak dapat tertolong. Selain memang pasti sudah takdir, mungkin juga karena tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Karena perjalanan yang cukup jauh dari kampung kami menuju rumah sakit. Mbak Yuli dimakamkan keesokan harinya. Dan setiap setelah maghrib selalu diadakan tahlilan di rumah orang tuanya almarhum Mbak Yuli. Hari demi hari di kampung tidak terjadi apa-apa. Tapi malam itu, tepat di hari ketiga setelah malam tahlilan almarhum Mbak Yuli, waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ayah kami belum pulang dari acara tahlilan itu. Mungkin masih mengobrol dengan bapak-bapak yang lain. Dan ketika saya, ibu, dan adik saya sedang berada di ruangan TV, adik saya yang pertama mendengar sayup-sayup terdengar agak jauh suara ciakan ayam seperti anak ayam. Dan adik saya memberitahu kami. Saya dan ibu pun mendengar suara itu seperti di kejauhan. "Bu, itu suara ayam di mana ya?" kata adik saya bertanya. Ibu lalu menjawab, "Sepertinya suara ayam tetangga kita." Tapi baru saja selesai ibu menjawab, tiba-tiba suara ayam itu seperti mendekat, tambah keras suaranya, dan tiba-tiba suara ciakan ayam itu berubah menjadi cekikikan suara perempuan. Suara itu sangat menyeramkan, seperti suara kuntilanak. Sebisa-bisa kami berdoa terus sambil berpelukan. Dan akhirnya suara itu lama-lama menjauh dan hilang.
Setelah beberapa menit, kami mendengar suara ketukan pintu. Sontak, kami bertiga kaget sekali. Tapi ternyata itu ayah. Dan kami langsung berlari memeluk ayah sambil menceritakan kejadian tadi. Dan ternyata ayah pun melihat ketika hendak masuk ke rumah, seperti ada bayangan putih yang terbang dari atas genting rumah kami. Di hari yang sama, salah satu tetangga kami, sebut saja Ani, sedang berada di dalam rumahnya. Dia mendengar suara tukang nasi goreng di depan rumahnya, seperti ada yang sedang membeli. Entah kenapa Ani iseng sekali hanya ingin tahu siapa yang sedang membeli nasi goreng itu. Ani lalu mengintip di jendela dan ketika membuka gorden, Ani melihat ada sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang yang sedang berdiri di dekat tukang nasi goreng itu. Ketika dia mengamati siapa ibu-ibu yang memakai baju putih itu, tiba-tiba wanita itu menggerakkan wajahnya dan menatap Ani sambil tersenyum menyeramkan. Sontak, Ani langsung lari menuju kamarnya dan bercerita pada suaminya. Tapi ketika dilihat suaminya, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Setelah kejadian-kejadian itu, kampung mulai geger dengan teror-teror kuntilanak yang mendatangi beberapa warga, termasuk anak-anak yang berhamburan setelah melihat sosok wanita berbaju putih itu berdiri di atas pohon. Semua warga merasa ini teror sudah sangat meresahkan. Malam itu, tepat hari ke-7 tahlilan almarhum Mbak Yuli. Setelah tahlilan, ibu dari Mbak Yuli atau nenek dari bayinya Mbak Yuli berbicara kepada bapak-bapak bahwa kami merasa sosok yang sedang meneror kampung kita ini adalah sosoknya Yuli anak kami. Karena beberapa kali juga kami melihat sosok itu berdiri di luar di depan jendela kamar cucu kami ini, seperti hanya ingin melihat bayinya. Jadi, biarkan kami mencoba menyelesaikannya. Begitu kata ibu dari Mbak Yuli. Dan bapak-bapak pun saat itu mencoba mempercayakannya kepada orang tua Mbak Yuli. Kami semua tidak tahu apa yang terjadi malam itu setelah bubarnya acara tahlilan. Tapi akhirnya orang tua Mbak Yuli bercerita bahwa semalam ketika jam 12 malam, ibu dan ayahnya Mbak Yuli mendengar suara anak ayam di pinggir kamar cucunya atau bayi itu. Seperti yang kami alami, suara anak ayam itu berubah menjadi cekikikan suara sosok kuntilanak. Lalu mereka berdua berlari ke kamar cucunya itu dan melihat sesosok kuntilanak yang sedang berdiri di balik jendela kamar cucunya. Wajahnya mirip sekali dengan Mbak Yuli. Lalu sang ayah berteriak dengan nada bergetar, "Mau apa lagi kamu, Nak? Tenanglah kau di sana. Alammu sudah berbeda." Tetapi sosok itu masih berdiri saja di balik jendela kamar bayi itu. Dan sang ibu pun berteriak, "Kalau kamu masih mengganggu kami,
dan para tetangga kampung ini, bayimu tidak akan aku urus. Jika kamu pergi, kami berjanji, anakmu akan kami rawat dengan sebaik-baiknya." Lalu, setelah si ibu berbicara seperti itu, tiba-tiba sosok itu pergi dan menghilang. Dan sejak saat itu, teror kuntilanak itu tidak pernah ada lagi hingga saat ini. Dan kami sebagai warga juga tidak tahu kenapa kematian Mbak Yuli seperti tidak tenang dan penasaran. Tapi kabar terakhir yang aku tahu, keluarga itu pun sudah pindah rumah ke daerah lain. Dan yang kami tahu, bayi itu sudah besar dirawat dengan baik oleh kakek, nenek, dan keluarganya. Oke, terima kasih buat narasumber yang telah membagikan kisahnya pada saya. Dan terima kasih juga buat sobat horor semua. Tetap selalu jaga kesehatan. Buat kalian yang masih harus kerja dan bahkan sampai harus pulang larut malam, semangat terus karena kalian luar biasa. Sampai ketemu lagi di cerita horor selanjutnya. Tetap di podcast horor tengah malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.